Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21 Menantu Idaman Sekali. Maklum Agam dan Cinderella tidak mengizinkan siapapun menginap di rumah mereka. Terkecuali Bieneng yang akan bersih-bersih setiap pagi pulang sore hari. Jarum jam terus berputar, namun sampai saat ini Cinderella belum pulang juga. Membuat Agam sangat khawatir. Kemana dia? Gumam Agam melihat keluar jendela. Namun tidak ada tanda-tanda suara motor Cinderella yang bising terdengar. Apa dia pulang ke rumah ayah ya? Agam berpikir sejenak lalu menutup gordeng. Ia akan memastikan jika istrinya ada di rumah ayah Haris atau tidak. Nak, kau mau kemana? Tanya Lulu melihat anaknya akan keluar rumah. Mau jemput Cinderella, Mom. Ini udah setengah 12, takutnya kereta kuda miliknya berubah jadi labu. Hehehe. Guton Agam membuat sang ibu terkekeh. Memangnya mau jemput di mana? Paling di rumah ayah Haris, Mom. Tuh rumahnya di sebelah rumah ini hanya terhalang tembok dan pagar aja. Ya sudah sana, sebelum Cinderella berubah wujud. Timpal Lulu yang membuat keduanya tertawa, padahal tidak ada yang lucu. Agam keluar dari rumah lalu melangkah menuju rumah ayah Haris. Namun baru saja berada di halaman rumah. Orang yang dicari ternyata baru pulang bersama motor kesayangan. Agam tersenyum lega, melihat Cinderella pulang dengan selamat. Agam lalu menghampiri Cinderella di garasi. Syukurlah kamu pulang. Cinderella hanya melirik sebentar lalu melangkah dengan gontai. Tak mau memperdulikan Agam yang berbicara padanya. Agam tak menyerah. Ia memegang tangan Cinderella lalu memeluknya. Maafkan aku, lepasin ih. Cinderella memberontak. Aku minta maaf, aku tahu aku salah. Jangan diamkan aku seperti ini. Cinderella yang awalnya memberontak langsung diam. Menghirup nafas semalam dalamnya. Kamu jahat. Maafkan aku, kamu tega bentak aku. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Ya sudah, ayo masuk ke dalam, aku capek abis dari kantor polisi. Dan baru dikeluarkan beberapa menit yang lalu. Hah, kenapa ke kantor polisi? Abis berantem. Ya Tuhan. Agam menggelengkan kepalanya tak habis pikir. Oh iya, di dalam ada ibu dan juga ayahku. Cinderella langsung mendongakkan wajahnya menatap Agam. Hah, kapan mereka kesini? Kenapa tidak mengabari kita? Aku juga tidak tahu. Ah sudahlah, pokoknya besok jangan banyak tingkah, oke? Jadilah anggun dan lembut dengan tutur kata yang manis. Ucap Agam membuat Cinderella melepaskan pelukannya. Nggak bisa, aku ya aku. Aku tidak bisa merubah diriku untuk terlihat baik di depan orang. Kalau ibumu tidak suka aku ya terserah. Toh aku tidak menikah dengan ibumu.
Ketus Cinderella melangkah masuk ke dalam rumah. Hai, salah ngomong lagi aku. Otto nggak dikasih jatah ini mah. Ucap Agam merutuki kebodohannya. Pagi hari yang cerah dengan dinginnya hawa di pagi hari membuat gadis cantik terbangun dari tidurnya dengan senyuman mengambang. Ia melihat Agam masih tertidur pulas. Lalu Cinderella turun dari ranjang dan melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Cinderella sengaja bangun pagi-pagi karena dia akan menyiapkan sarapan untuk mertuanya. Yang belum pernah ia tahu wajahnya seperti apa. Yang pasti Cinderella akan membuat kesan yang baik. Saat bertemu dengan mertuanya, Cinderella lalu turun dari kamarnya. Keluar dari rumah untuk membeli sayuran di Mang Maman, yang selalu nongkrong tak jauh dari rumahnya. Pagi Bi, sapa Cinderella. Pagi Non, tumben udah bangun? Tanya Bi Neneng yang tengah menyapu halaman rumah. Mau beli sayur ke Mang Maman Bi. Mertua Ella kan datang semalam. Dan kayaknya mereka masih di kamar. Ya udah Ella pergi dulu ya. Bi Neneng mengangguk lalu menyapu lagi. Namun ia teringat akan sesuatu. Loh, bukannya tadi ada wanita keluar dari rumah ini juga ya? Apa itu mertua Non Ella ya? Gumam Bi Neneng. Ah sudahlah, mereka pasti akan bertemu di depan sana. Bi Neneng kembali menyapu halaman sambil mendengarkan lagu. Cinderella berjalan dengan riang ke arah Mang Maman si tukang sayur yang otaknya treving melulu. Bahkan dia sedang mengalami puber kedua. Ibu-ibu sudah menggosip aja, ucap Ella pada ibu-ibu yang tengah memilih sayuran. Termasuk Lulu yang ada di sana. Namun mereka tak saling mengenal, bahkan Lulu hanya melirik. Lalu fokus kembali pada sayuran yang segar. Neng Ella tumben kesini, mau beli sayur? Iya nih Bu, mau masak sekalian buat mertua yang lagi berkunjung. Cinderella tersenyum memilih terong ungu dan yang lainnya. Emangnya bisa masak? Tanya salah satu ibu-ibu sambil terkekeh. Cinderella menoleh. Tentu saja tidak, hahaha. Lagian coba-coba aja, siapa tahu jadi menantu idaman. Walau bisanya cuma berkelahi saja. Tutur Cinderella. Ibu-ibu yang memang sudah mengenal sifat Cinderella. Hanya menggelengkan kepala mereka secara bersamaan sambil terkekeh. Masak apa ya? Gumam Cinderella dalam hati, lalu ia melihat satu bungkusan sayur asem di depannya. Tangan Cinderella terlentur untuk mengambil bungkusan sayur asem itu. Namun tak disangka Lulu juga mengambil sayur asem itu. Alhasil mereka saling memegang lalu menoleh satu sama lain untuk melihat siapa yang lebih dulu mengambil. Bu, ini udah aku duluan yang melihatnya. Cinderella mencoba merebut bungkusan sayur asam itu. Namun Lulu tak mau melepaskan dan memegang sayur asam itu dengan erat. Saya juga yang duluan melihat bungkusan sayur ini. Keduanya saling memegang ujung kantung itu dengan erat.
dan tidak ada yang mau mengalah. Menantu dan mertua itu saling pandang. Dengan pancaran mata mengeluarkan kekuatan laser anti badai. Seakan mereka sedang berperang di dunia anime memperebutkan sayur asam. Lepaskan, Lulu melotot. Tidak, saya yang lebih dulu melihatnya. Kamu kan gak bisa masak, ngapain juga beli ini? Ah, ibu tua, siapa bilang aku gak bisa masak? Aku bisa kok, bisa nyuruh orang untuk masak sayur asam ini. Cinderella tidak mau mengalah. Sudah ngalah aja jadi anak muda. Masa nggak mau ngalah sama yang lebih tua? Lulu masih bersikukuh. Nggak ada, pokoknya ini sayur asem harus aku yang punya. Kau. Apa? Cinderella merebut bungkusan sayur asem itu dengan kasar. Lalu ia memberikan uang ke Mang Maman lalu melengos pergi. Ih, amit-amit menigeleh, jijik. Lulu melempar satu bawang ke arah Cinderella. Jangan sampai ya aku ketemu lagi. Sama gadis gak punya sopan santun sama orang tua. Teriak Lulu yang mana membuat para ibu-ibu menahan tawanya. Sudah Bu, yang sabar ya. Ella itu memang seperti itu sifatnya. Tapi jika sudah mengenal dia dengan baik, ibu pasti menyukainya. Ucap salah satu ibu-ibu yang kenal baik dengan Cinderella. Masa sih? Lulu tak percaya, sedangkan ibu-ibu mengangguk. Ah sudahlah, saya sudah tidak mood masak untuk menantuku. Lulu menaruh kantung kresek yang dia pegang. Lo anak sama menantu ibu tinggal di perumahan ini juga? Iya, nama anakku Agam dan istrinya bernama Cinderella. Menantuku itu baik, cantik, anggun. Ah, dia itu menantu idaman sekali. Tutur Lulu membuat para ibu-ibu saling pandang satu sama lain. Terutama Mang Maman yang tengah menahan tawanya. Mang Maman dan para ibu-ibu berpikir dalam benak mereka masing-masing. Bagaimana bisa mertua tidak mengetahui rupa dari menantunya sendiri? Hingga mereka bertemu dan saling cekcok memperebutkan sayur asam. Bagaimana Dat? Apa perlu kita panggilkan dokter? Agam sangat khawatir ibunya jatuh pingsan secara mendadak. Kita lihat beberapa menit lagi. Kurasa dia hanya terkejut melihat menantunya yang cantik. Guton Borha, agar tidak terlalu panik. Sedangkan hati Cinderella sudah tidak enak saja. Ia pun sebenarnya ingin pingsan. Saat ia tahu jika wanita tua yang cekcok dengannya adalah mertuanya sendiri. Aduh matilah aku, gumam Cinderella dalam hati. Flashback beberapa menit yang lalu. Cinderella berjalan sambil menggerutu membuka pagar rumahnya. Ia masih kesal dengan ibu tua yang cekcok dengannya masalah sayur asam. Yang tidak lain adalah Lulu. Dasar orang tua bau tanah gak sadar diri. Ngalah ke sama anak muda, malah ngajakin berantem. Gerutu Cinderella masuk ke dalam rumah. Yang, kau dari mana? Tanya Agam yang baru menuruni dari anak tangga. Ah, kau sudah bangun? Huf, aku habis beli sayur di belokan sana.
Tapi ada ibu-ibu yang ngajakin aku berantem gara-gara sayur asem. Cinderella cemberut, membuat Agam gemas sendiri. Agam mengecup bibir Cinderella. Lalu merangkul sang istri layaknya seorang teman menuju dapur. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Jadi kau mau buat apa? Ini, Cinderella memberikan kantong kresek berwarna hitam pada Agam. Lalu Agam membukanya. Kamu kan tahu aku nggak bisa masak. Jadi aku yang potong-potong bahannya, kamu yang masak ya. Rayu Cinderella bergelayut dengan manja di leher suaminya. Apa sih yang nggak untuk kamu, Hem? Ayo kita mulai masak. Mungkin Mom and Dad sebentar lagi turun dari kamar mereka. Kedua suami istri itu lalu bergelut dengan pisau dan peralatan dapur lainnya. Tak lama Dad Borkan turun dari kamarnya menuju ke arah dapur. Karena mencium harum makanan khas Indonesia. Sesampainya di dapur, Borkan menghentikan langkahnya. Saat netera mata tajamnya melihat anak dan menantunya, tengah tertawa mesra, bercumbu, dan bercanda. Berkutat dengan spatula layaknya dunia ini hanya milik mereka berdua. Borkan yang melihat kemesraan anak dan menantunya menyunggingkan senyum. Ia bersyukur karena Agam sudah mendapatkan kebahagiaannya dan bisa berdamai dengan masa lalu dan mau memaafkan sang adik yang telah membuat hatinya hancur berkeping-keping. Kalian masak apa? Tanya Borkan, yang mana Agam dan Cinderella langsung menoleh. Dad. Cinderella melirik pada suaminya lalu menoleh pada Borkan. Agam mengangguk lalu membawa Cinderella pada ayahnya. Ella, ini ayah aku. Dad, ini istriku yang paling cantik dan baik hati. Ucap Agam. Baik hati seantero jagat dunia pergoipan. Lanjut Agam dalam hati. Cinderella tersenyum lalu menyalami Borkan dengan sopan. Lalu Borkan mengelus kepala menantunya. Apa kabar, Dad? Dengan sopan Cinderella bertanya. Baik sayang, kamu cantik sekali. Puji Borkan. Terima kasih, Dad. Cinderella tersenyum. Aku kan udah cantik dari lahir. Lanjut Cinderella dalam hati. Mom mana, Dad? Tanya Cinderella yang tidak melihat ibu mertuanya, yang ingin sekali bertemu. Dia mungkin keluar untuk jalan-jalan, sebentar lagi dia pulang kok. Cinderella manggut-manggut. Oh ya udah kalau begitu, Dad, ayo duduk. Agam sudah memasak untuk kita makan. Wah, masak apa ini? Sepertinya enak. Sayur asam, sambal terasi, tahu tempe, dan ada ikan teri. Ada juga ayam goreng dan lalapannya. Jawab Cinderella merapihkan meja makan dan menata makanan yang dibawa Agam dari dapur. Agam dan Borkan duduk terlebih dahulu, sedangkan Cinderella kembali ke arah dapur untuk mengambil centong nasi yang tertinggal, sedangkan di halaman rumah. Lulu baru saja pulang dari luar dan membawa 2 kresek buah-buahan yang segar di tangannya. Assalamualaikum, ucap Lulu masuk ke dalam rumah.
Waalaikumsalam mom, kami di ruang makan, teriak Agam. Lulu dengan senyuman mengembang di wajahnya, melangkah ke arah ruang makan. Bersamaan dengan Cinderella yang baru keluar dari dapur membawa centong nasi. Ketika mereka sampai di ruang makan, keduanya menghentikan langkah saat pandangan mereka bertemu dan saling tatap dan terkejut. Kau, tunjuk Lulu. Ibu tua, Cinderella melototkan matanya karena terkejut. Agam dan Borkan melirik menantu dan istrinya yang diam seperti patung. Kalian sudah saling kenal, sayang, ini Cinderella menantu kita. Ucap Borkan yang membuat Lulu melototkan. Bak disambar petir di siang bolong. Lulu langsung sesak nafas saat ia tahu jika Cinderella adalah menantu yang dia bangga-banggakan. Menantu. Lulu jatuh pingsan membuat semua orang terkejut, termasuk Cinderella. Flashback off. Di mana aku? Lulu bergumam. Sayang, kau sudah sadar? Mom, are you okay? Agam senang sang ibu sudah sadar. Aku harus bertanya apa? Ucap Cinderella dalam hati, yang memang minim akhlak. Borkan membantu Lulu untuk duduk dan bersender di senderan sofa. Lulu pun mengedarkan pandangannya dan berhenti saat netra matanya melihat Cinderella sedang mengacungkan dua jarinya sambil cengegesan. Lulu memijat pelan kepalanya yang pening. Astagfirullah, jadi dia menantuku? Gumam Lulu dalam hati. Ada yang kau rasakan? Apa perlu kita pergi ke dokter? Tanya Borkan pada istrinya. Tidak perlu, aku lemas karena belum makan. Ucap Lulu, padahal dia sok melihat menantunya. Ayo mom, kita makan dulu. Agam memapah sang ibu untuk duduk di kursi makan. Kini mereka berempat duduk dengan tenang, memakan makanan yang sudah disajikan sedari tadi. Lulu mencuri pandang pada Cinderella sambil menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Sepertinya tobatku kurang khusyuk, gumam Lulu dalam hati. Entah kesalahan apa yang sudah dia perbuat di masa lalu, hingga mempunyai menantu seperti Cinderella. Sedangkan Cinderella yang tahu jika mertuanya tengah menatapnya, hanya menunduk pasrah. Sumpah demi apapun, ingin sekali Cinderella tenggelam ke dalam lautan yang sangat dalam. Dan tidak ingin kembali saat ia mengetahui jika di depannya ini adalah ibu mertuanya. Kenapa harus ibu tua ini sih jadi mertuaku? Sial banget, di pertemuan pertama malah berebut sayur asam. Gumam Cinderella dalam hati, mencuri pandang ke arah mertuanya. Ketika mertua dan menantu saling curi pandang, tak sengaja pandangan mereka bertemu dan saling tatap. Lalu membuang muka satu sama lain. Mereka berdua sebenarnya sangat malu. Karena kesan baik yang sudah disusun dengan rapih malah berantakan. Kamu itu bisa nggak sih jangan ngikutin aku? Kamu nggak punya kerjaannya?
sentak Siska Gano yang selalu menguntil padanya. Aku hanya mencoba menjadi suami siaga. Apa? Salah maksudku. Jadi calon ayah yang siaga dan sigap di saat kamu memerlukan aku. Tapi nggak ngintilin aku sampai kamar mandi juga kali Gano. Ups, aku tunggu di luar. Nyebelin banget sih. Gerutu Siska yang terus ngedumel saat ingin buang air besar. Gano mengajak Siska untuk memilih rumah sakit. Serta dokter yang akan membantu Siska melahirkan anaknya. Di kamar, Cinderella mondar-mandir layaknya setrika berjalan. Ia sedang membuat siasat bagaimana caranya agar dia bisa dekat dengan ibu mertuanya. Namun seberapa besar otak liciknya berpikir, tapi dia tidak menemukan jalan keluarnya. Namun sebuah pesan masuk ke dalam ponselnya. Cinderella lalu membuka pesan dari Bisumi yang berisikan informasi. Non, harus hati-hati sama Nyonya dan Non Nungki ya. Bibi barusan tak sengaja mendengar percakapan mereka. Kalau Non Nungki akan mendekati ibu dari Pak Agam. Itulah pesan yang membuat Cinderella melototkan matanya dengan sempurna. Dua benalu itu tidak ada kapoknya berurusan denganku. Awas saja, akan aku buat perhitungan. Bodoh amat. Cinderella mengacak-ngacak rambutnya lalu ia melangkah keluar dari kamar. Namun saat Cinderella membuka pintu ia dikejutkan dengan adanya sang mertua yang ada di depan pintu kamarnya. Astagfirullah, apa sih kamu, kayak lihat hantu aja. Mom Lulu mencibikkan bibirnya, bukannya mertua itu jauh lebih menyeramkan dibandingkan hantu ya? Ceplos Cinderella tanpa ngerem, apa kamu bilang? Enggak, maksud aku itu di depan sana ada hantu Mom takut. Ikutilah, Mom ingin bicara. Cinderella mengangguk lalu mengikuti mertuanya dari belakang, hingga mereka sampai di halaman belakang. Lulu duduk di kursi dekat kolam renang. Sini duduklah. Lulu menepuk tempat di sebelahnya. Dan anehnya lagi Cinderella menurut layaknya kucing yang sudah diruqyah. Mom, aku minta maaf sudah berdebat denganmu tadi pagi. Bukan itu maksudku, Mom. Lirih Cinderella menunduk. Lulu menghela nafasnya saat ia melihat Cinderella yang menunduk. Dan terlihat menyedihkan di matanya. Lalu tersenyum penuh kelembutan. Mom juga minta maaf sama kamu. Maaf ya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Lulu mengelus kepala Cinderella. Hingga Cinderella langsung mendongakkan wajahnya melihat Lulu. Benar nih, Mom. Cinderella memastikan. Lulu mengangguk dan tersenyum. Hingga Cinderella langsung memeluk Lulu. Makasih ya Mom, aku pikir Mom akan menjajahku. Seperti mertua di dalam sinetron Ikan Terbang, ucap Cinderella melepaskan pelukannya. Kamu kalau ngomong, Mom itu mertua paling baik bagaikan peri. Lulu memeluk kembali sang menantu. Hingga Lulu merasakan pundak Cinderella bergetar seperti menangis. Are you okay sayang? Tanya Lulu mengelus pundak Cinderella dengan lembut.
Aku hanya rindu ibuku yang sudah tenang di alam sana, Mom. Hingga aku lupa bagaimana rasanya pelukan hangat seorang ibu. Cinderella menghapus ujung matanya yang berair. Sayang. Lulu merasa iba melihat menantunya sedih. Seakan dia melupakan kejadian sayur asam tadi pagi yang membuatnya darah tinggi. Tak apa, Mom. Aku baik-baik saja bahkan. Cinderella menghentikan omongannya. Bahkan di saat ayah berpaling dari hidupku dan mementingkan istri baru dan anak emasnya. Untuk itu aku sangat beruntung. Agam hadir di dalam hidupku. Bual Cinderella tertunduk sedih. Entah rencana licik apa lagi yang akan dia dokterin pada Lulu. Yang pasti itu tidak akan baik-baik. Untuk si penyihir Meksiko dan si ulat keket berbulu yang tidak tahu apapun. Ya ampun sayang. Jangan bilang kamu punya ibu tiri dan saudara tiri yang jahat. Tebak Lulu sedikit kaget. Mom, mereka selalu menindasku semenjak bundaku tiada. Adu Cinderella pada mertuanya. Lalu Cinderella mengadu dan membolak-balikan fakta. Bahwa dia selama ini tertindas dan tidak ada yang mau membelanya. Lulu yang mendengar menantunya ditindas. Dan tidak berdaya, tidak punya tempat mengadu. Seakan murka pada besan yang belum ia temui sampai saat ini. Tenang sayang, Mom akan membuat pelajaran pada ibu tiri dan saudara tirimu. Ucap Lulu mengebu-gebu, padahal dia membela orang yang salah. Karena pada kenyataannya ibu tiri dan saudara tirinya lah yang selalu Cinderella tindas. Lulu memeluk menantunya penuh kelembutan dan rasa kasih sayang. Namun nyatanya yang Lulu anggap tertindas dan menyedihkan itu. Rupanya mengeluarkan air mata buaya di pelukan Lulu. Sambil menyunggingkan bibirnya jahatnya. Penyihir Meksiko, jangan harap semua rencanamu berjalan mulus. Gumam Cinderella menyunggingkan bibirnya. Mah, bagaimana penampilanku? Tanya Nungki pada sang ibu sambil memperlihatkan riasan dan gaun baru yang dia pakai. Ah, anak gadisnya mamah paling cantik pokoknya. Ujar si penyihir Meksiko mencubit dagu Nungki dengan gemas. Iya dong Mom, siapa tahu kalau dekat dengan ibunya Mas Agam. Aku akan dijadiin istri kedua. Dan setelah menjadi istrinya keduanya Mas Agam, aku akan singkirkan si upik abu bau terasi itu. Ucap Nungki menggebu. Udah panggil Mas Agam so sweet banget sih. Doa ibu selalu menyertaimu untuk merusak rumah tangga si Ella. Ujar si penyihir Meksiko sama gilanya dengan anaknya yang kurang 1 ons. Bersambung.